with you. Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Tidak ada gunanya bahkan dengan Xiao Yu di dalam ruangan. Long Suyun adalah ahli alam Dao of Dragon tingkat 9, sedangkan Xiao Yu hanyalah alam Heavenly Fate. Tidak mungkin bagi Xiao Yu untuk menyelamatkannya. Terima kasih, kakak. Kakak telah bekerja keras. Meskipun ia tertekan di dalam hatinya, Nili masih berhasil membayar lip service. Wajah Xiao Yu menjadi hitam saat dia memarahi Nili. Nili, kamu kotor. Sebelumnya, itu Long Yuyin dan sekarang, itu wanita lain. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Dia membanting pintu hingga tertutup dengan suara keras. Long Suyun melihat Xiao Yu keluar, menepuk paha Nili, dan terkekeh, tidak buruk. Kamu masih agak bijaksana. Nili tersenyum pahit karena dia tidak bisa memahami wanita ini. Apakah Long Suyun benar-benar ibu Long Yuyin? Mengapa kepribadian ibu dan anak perempuannya gitu berbeda? Meskipun Long Yuyin memang memiliki temperamen yang berapi-api, dia masih berhasil menahannya. Di mata orang lain, Long Yuyin adalah gunung es yang dingin. Namun ibunya berani dan tidak terkendali. Xiao Yu mungkin mengira dia memiliki hubungan terlarang dengan Long Suyun. Namun, anak itu mengatakan sesuatu tentang, sebelumnya, itu Long Yuyin. Apa yang dia bicarakan tadi? Long Suyun menatap Nili dengan senyum yang tidak tersenyum. Nili dalam hati tertekan. Dia tidak mengharapkan Xiao Yu untuk menyelamatkannya, tapi mengapa dia harus melempar batu pada seseorang yang sudah jatuh ke dalam sumur? Nili benar-benar terlalu ceroboh dengan memilih teman-temannya. Anak nakal, Anda pikir Anda bisa makan kue, menyeka mulut Anda, dan berniat untuk menyangkal apa yang Anda lakukan. Putriku mungkin sedikit lemah, tapi jika kamu pikir kami semudah itu untuk didorong, Long Suyun mendengus. Apa yang dia bicarakan? Long Suyun tampak yakin bahwa ada sesuatu yang terjadi antara Nili dan Long Yuyin. Namun, Nili tidak bersalah. Paling-paling, mereka hanya memiliki hubungan master-murid. Semua yang mereka lakukan sesuai dengan aturan. Orang yang paling Nili cintai masih Ye Ziyun. Namun, sekarang dia tahu bahwa Xiao Ning juga terikat padanya oleh kehidupan sebelumnya. Ada sedikit banyak ruang untuk dia tumbuh di dalam hatinya juga. Tapi untuk Long Yuyin, mereka hanya memiliki hubungan guru-murid di antara mereka. Selanjutnya, berapa lama Nili mengenal Long Yuyin? Bagaimana kasih sayang bisa mengukir dirinya sendiri di hatinya dalam waktu sesingkat itu? Adapun apa yang Long Suyun katakan, jangan berpikir bahwa mereka mudah diganggu. Itu berdasarkan apa? Siapa yang berani menggertak Long Suyun? Itu, dengan sendirinya, berarti bahwa mereka ingin mati. Bibi, saya pikir lebih baik jika Anda meminta pendapat Long Yuyin tentang masalah ini, bukan gitu? Nili dengan getir dia menatap Long Suyun dan berkata, aku tidak ingin menghina kepolosannya. Jadi, kamu ingin melihat putriku? Ya, aku baru saja membawanya bersamaku. Long Suyun menatap Nili dengan senyum itu lagi. Dia melambaikan tangan kanannya dan sesosok muncul. Long Yuyin diam-diam berdiri beberapa meter darinya. Long Yuyin menatap Nili dengan ekspresi rumit. Nili tercengang. Jadi Long Suyun telah membawa Long Yuyin. Hanya saja dia menggunakan beberapa metode untuk menyembunyikan kehadiran Long Yuyin sehingga dia tidak bisa melihatnya. Dia harus mengakui bahwa ibu dan anak perempuannya terlihat sangat mirip. Long Yuyin memiliki 90% daya tarik Long Suyun, setidaknya. Namun, Long Suyun sedikit lebih menawan, sedangkan Long Yuyin tampak lebih acuh pada kecantikannya. Selanjutnya, sosok Long Yuyin tidak berapi-api seperti Long Suyun. Namun, Long Yuyin belum sepenuhnya dewasa, oleh karena itu, dia tidak selalu kalah dengan penampilan Long Suyun. Setidaknya, itulah yang terjadi di kehidupan sebelumnya. Itu juga berarti, sejak awal, Long Yuyin telah mendengar percakapan antara Nili dan Long Suyun. Apa itu semua tentang? Long Suyun berurusan dengan Nili. Tapi sebagai muridnya, Long Yuyin tidak membantu gurunya keluar. Ibu, tolong jangan paksa dia lagi. Tidak ada apa-apa di antara kami. Terakhir kali, dia hanya menggunakan jarum akupuntur untuk membuka meridianku. Tatapan kusam melintas di mata Long Yuyin. Dia tidak menunjukkan dirinya karena dia ingin melihat jawaban Nili.
Namun, niat Nili jelas dalam cara dia menghindari pertanyaan ibunya. Long Yuyin tidak tahu mengapa, tapi dia merasa tidak enak di hatinya. Di masa lalu, bahkan jika pria mendekatinya dengan motif tersembunyi, dia tidak terlalu memperhatikan mereka, juga tindakan mereka tidak akan berpengaruh sedikit pun pada suasana hatinya. Huyong termasuk. Namun, ketika dia mendengar Nili datang dengan segala macam alasan untuk menolak tawaran ibunya, dia merasakan sakit di hatinya. Mungkinkah Nili mengira dia adalah wanita yang mengerikan? Bahkan jika ibunya memaksanya, Nili masih tidak mau menikahinya. Namun, jika dia memikirkannya secara rasional, semuanya masuk akal. Dia baru mengenal Nili selama beberapa bulan, dan kesan yang dia berikan padanya di awal adalah orang yang sombong dan kasar. Namun, Nili selalu menjadi orang yang memberi padanya, dan dia tidak memiliki apapun yang bisa dia berikan kembali padanya. Nili telah membawanya sebagai murid dan melepaskan kekuatan yang ada di garis keturunannya. Dia sudah menunjukkan kebaikannya yang luar biasa. Bagaimana mungkin dia pantas mendapatkan kasih sayangnya? Tuan Nili, ibuku bercanda denganmu. Tolong jangan terlalu terganggu olehnya. Long Yuyin meminta maaf. Nili merasa lega. Itu bagus bahwa itu adalah lelucon. Dia telah diolok-olok oleh Nili. Long Suyun hampir kehilangan itu ketika dia melihat ekspresi Nili, seolah-olah dia sedang dibebaskan dari beban. Dia sangat memahami putrinya. Nili jelas memiliki tempat di hati Long Yuyin, dia hanya meringkuk. Yin apakah kita akan membiarkan bocah ini pergi gitu saja? Sama sekali tidak, karena kita sudah di sini, bagaimana kita bisa kembali dengan tangan kosong? Itu bukan gayaku, gaya Long Suyun. Dia dengan dingin mendengus sambil melanjutkan, Yin karena kamu menyukai anak ini, maka silakan hamil dengan anaknya. Jika dia tidak mengakui bahwa anak itu adalah miliknya, maka aku akan membantainya. Saat itu, saya juga menggunakan metode ini dengan ayahmu. Di masa lalu, ayahmu juga bermain-main, tapi akulah yang menaklukkan dan mengikatnya. Sayang sekali pria itu agak sial dan akhirnya mati di tangan sekte Dewa Iblis. Ya, bagaimanapun, kebetulan aku ada di sini. Aku akan mengajarimu segalanya, langsung. Nili menatap Long Suyun, terdiam. Dari semua orang yang hidup di bawah langit, siapa yang mengajari putri mereka sendiri seperti itu? Bagaimana otaknya terhubung? Mendengar kata-kata Long Suyun, Long Yuyin dengan malu-malu menghentakkan kakinya dan dengan cemas berkata, Ibu, apa yang kamu katakan? Long Suyun dengan tegas berkata, Yin semua pria adalah orang-orang yang penuh kebencian. Dengarkan nasihat ibumu. Cukup, Long Yuyin berteriak dengan marah dan malu. Suara marah Long Yuyin membuat Long Suyun terdiam. Putrinya tidak pernah berbicara seperti itu padanya sebelumnya. Apa yang terjadi antara saya dan dia adalah urusan kita. Anda tidak perlu terlibat. Long Yuyin merengut. Dia benar-benar sedikit marah. Long Suyun tidak pernah peduli dengan perasaan hatinya. Long Suyun menatap putrinya dan dengan ringan menghela nafas. Bagus. Jika itu masalahnya, lupakan saja. Entah bagaimana, Long Suyun merasa seperti dia telah mengecewakan putrinya. Karena Long Yuyin akan melakukan kekerasan pada subjek, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah membiarkannya pergi. Long Suyun melirik Nili dan dengan dingin mendengus, aku akan membiarkanmu pergi, untuk saat ini. Jika saya mendengar bahwa Anda telah menggertak Long Yuyin lagi, maka jangan salahkan saya karena tidak sopan kepada Anda. Dengan kedutan tangan kanannya, dia melepaskannya. Akhirnya dibebaskan dari ikatannya, Nili mendarat di tanah dan menarik napas berat. Dia tidak bisa mengerti Long Suyun sama sekali. Ya, setidaknya, dia tidak diancam lagi oleh belatinya. Dia akhirnya merasa sedikit lega. Saya pergi. Long Suyun berbalik dan mulai berjalan keluar. Ekspresinya sedikit murung. Tunggu, Nili memanggil. Apa yang kamu inginkan? Long Suyun menoleh saat dia melihat Nili. Bukankah dia sudah cukup melalui pelajarannya? Bibi, aku baru saja berpikir, meskipun aku tidak yakin apakah aku harus mengatakannya. Kata Nili, meskipun dia telah disiksa oleh Long Suyun, dia tahu bahwa ini masih salah satu dari sedikit kesempatannya untuk berbicara dengannya. Jika dia melewatkan kesempatan ini, lalu siapa yang tahu kapan waktu berikutnya? Berbicara, Long Suyun melirik Nili dengan, Dia masih agak tidak senang dengan apa yang terjadi.
Jika Long Yuyin tidak ada bersama mereka, maka amarahnya akan meledak sejak lama. Bibi memiliki posisi tinggi di dalam keluarga Dragon Seal. Dengan dukungan Anda, Long Yuyin akan memiliki peluang bagus untuk mendapatkan posisi patriark. Itu masih sedikit lebih rendah dari Long Tianming, tapi seharusnya tidak terlalu jauh, kata Nili sambil menyelidiki. Anda salah, leluhurnya keluarga Dragon Seal 1 mendukung Long Tianming. Oleh karena itu, tidak akan mudah bagi Long Yuyin untuk mendapatkan posisi patriark. Long Suyun dengan ringan melihat ke Nili sambil melanjutkan, jangan berpikir bahwa aku tidak menyadari apa yang kamu rencanakan. Anda telah membantu seseorang dari ketiga keluarga besar mendirikan yayasan. Ini semua untuk persaingan Anda atas posisi Master Sekte. Namun, mereka bertiga tidak akan memiliki waktu yang mudah untuk mencoba mendapatkan posisi patriark di keluarga masing-masing. Nili menggelengkan kepalanya. Tentang itu, Bibi salah menilaiku. Saya tidak mendekati ketiganya dengan sengaja, hanya untuk mengangkat mereka untuk tujuan saya sendiri. Oh, lalu apa motifmu? Apa aku salah menilaimu? Long Suyun menatap Nili dengan senyum itu lagi. Dia jelas tidak percaya kata-katanya. Long Yuyin menatap Nili. Dia sangat percaya bahwa Nili tidak hanya menggunakannya. Bagaimanapun, hubungannya antara Nili dibangun di bawah banyak kebetulan, bukan Nili yang secara khusus mencoba untuk mendekatinya. Jika Nili mencoba mendekatinya, maka dia tidak akan menghadapinya di pekarangan jiwa suci. Bibi juga harus bisa melihatnya. Sekte Bulu Ilahi memiliki terlalu banyak faksi yang bersaing ketat satu sama lain. Ada banyak orang yang mencoba mengubahnya, tapi mereka tidak dapat melakukannya. Hierark Skilut, misalnya, dia lebih suka menjadi pertapa dan tidak peduli dengan masalah sekte apapun. Saya yakin jika ini terus berlanjut, maka Sekte Bulu Ilahi pasti akan runtuh dalam waktu 200 tahun. Kata Nili tegas. Long Suyun terdiam. Mata Long Yuyin melebar, dia jelas tidak berpikir sejauh yang diprediksi oleh kata-kata Nili. Lanjutkan, kata Long Suyun. Nili perlahan menjelaskan, semua orang terus memprioritaskan keuntungan mereka sendiri. Semua orang tahu bahwa ada banyak masalah di dalam Sekte Bulu Ilahi, tapi mereka terus bersaing satu sama lain. Jika ini terus berlanjut, maka Sekte Bulu Ilahi pasti akan jatuh. 100 tahun yang lalu, Sekte Bulu Ilahi menduduki peringkat ketiga di antara 6 sekte besar. Sekarang, kita berada di ujung ekor peringkat itu. Bahkan jika Sekte Master Situ mencoba mengubah situasi saat ini dengan sepenuh hati, dia tidak dapat melakukan apa-apa karena ketiga keluarga besar semuanya memiliki agenda mereka sendiri. Bagaimanapun, kekuatan gabungan dari 3 keluarga besar telah melampaui Master Sekte. Long Suyun menatapnya. Apa yang kamu coba katakan? Apakah Anda mencoba memberitahu saya bahwa Anda dapat mengubah situasi hanya dengan kekuatan Anda sendiri? Mencoba lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa. Tentu saja, tidak mungkin mengubah apapun hanya dengan kekuatanku. Namun, saya memiliki Gu Bei, Li Xingyun, dan Long Yuyin. Saya pikir bakat mereka cukup bagus, dan mereka juga orang yang layak dipercaya. Mereka jauh lebih baik daripada orang-orang seperti Gu Heng, Long Tianming, dan Li Yufeng. Jika ketiganya bertanggung jawab atas 3 keluarga besar, maka Sekte Bulu Ilahi akan memiliki masa depan yang gelap, di mana ia akhirnya terkoyak. Namun, jika Gu Bei, Li Xingyun dan Long Yuyin dapat mengendalikan 3 keluarga besar, maka semuanya akan benar-benar berbeda. Nili dengan bersemangat beralasan, dengan kekuatanku sendiri, akan sulit untuk mencapai prestasi itu. Tapi saya, Nili, bersedia menggunakan semua yang saya miliki untuk membantu Gu Bei, Li Xingyun, dan Long Yuyin naik ke posisi mereka. Saya tidak melakukan ini untuk diri saya sendiri. Saya melakukan ini agar dalam 100 tahun, Sekte Bulu Ilahi akan tetap menjadi tempat yang aman bagi kita semua. Long Suyun terpesona oleh sumpah serius Nili, sehingga dia tidak lagi tahu apa yang benar dan apa yang salah. Di dunia ini, hampir semua orang bekerja untuk keuntungan mereka sendiri. Siapa yang akan melakukan sesuatu yang tidak menguntungkan diri mereka sendiri, tapi orang lain? Dalam hatinya, Long Suyun masih tidak terlalu percaya padanya. Namun, Long Yuyin tergerak oleh kata-kata Nili. Jadi, ternyata Nili memiliki mimpi yang gitu besar. Dia menatapnya, dia membandingkan dirinya dengan pria di depannya, dan merasa picik dan rendah.
Semua yang dia lakukan adalah untuk menguntungkan dirinya sendiri. Namun, Nili telah memikirkan seluruh sekte bulu ilahi. Ini mengangkat citra Nili lebih tinggi di hatinya. Long Suyun menggerakkan bibirnya dengan jijik. Kata-katamu hanya cukup untuk menggertak gadis kecil. Anda ingin saya percaya Anda? Apakah kamu benar-benar berpikir aku kekanak-kanakan itu? Memang benar bahwa motif Nili termasuk sesuatu selain, demi kebaikan sekte bulu ilahi, namun, dia masih bisa melihat ke dalam hatinya tanpa rasa malu. Untuk seluruh dunia reruntuhan draconik, ancaman terbesar mereka bukanlah dari organisasi seperti sekte Dewa Iblis. Itu adalah eksistensi tertinggi, Kaisar Sage. Tak terhitung jumlah ahli dari dunia reruntuhan draconik tanpa rasa takut melakukan ramalan tentang takdir, semua untuk menghadapi Kaisar Sage. Jumlah korban tewas jauh melampaui ribuan, atau bahkan puluhan ribu. Untuk melindungi keluarga dan klannya, Nili bisa memulai rencana mulianya dengan hati nurani yang bersih. Nili menatap Long Suyun dan tersenyum. Tidak masalah jika Bibi percaya padaku atau tidak. Either way, tidak ada kerugian untuk itu. Benar. Long Suyun terdiam sejenak, lalu berkata, itu benar. Lalu, apa yang kamu rencanakan? Tidak peduli apa motif sebenarnya dari Nili, orang-orang yang dia dorong ke depan termasuk putrinya. Dan itu sudah cukup baginya. Selama itu tidak mengancamnya, dia tidak peduli apa yang dia lakukan. Nili menatap mata Long Suyun dan berkata dengan nada serius, beberapa hal yang aku rencanakan sangat besar. Saya berharap bahwa apapun yang terjadi, Bibi akan berdiri di samping saya. Membantuku juga berarti membantu Long Yuyin. Itu tergantung pada suasana hati saya. Long Suyun menyilangkan tangannya di depan dadanya dan dengan tenang berkata, jika kamu membutuhkan bantuanku, kirim pesan melalui Yin Er. Mungkin aku akan mempertimbangkannya. Long Suyun tidak terlihat khawatir sedikit pun, namun, Nili tahu bahwa dia bisa meyakinkannya. Long Suyun sangat peduli terhadap putrinya. Jika Nili bisa meyakinkan Long Yuyin, dan membujuknya dan mengganggu ibunya, maka dia tidak perlu khawatir apakah Long Suyun akan menolak. Sekarang dia mendapat bantuan dari ahli alam Dao of Dragon tahap 9, banyak hal akan jauh lebih mudah untuk ditangani. Long Suyun menatap Nili sambil berkata dengan sabar, Nili, Anda benar-benar tidak akan menikahi putri saya. Jika Anda menikahinya, maka sebagai ibu mertua Anda, bagaimana mungkin saya tidak membantu Anda? Ketika Yin Er naik ke posisinya, kami juga akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda mendapatkan posisi Master Sekte. Jika Anda tetap seperti ini, maka tidakkah Anda takut bahwa, setelah Anda menaikkan Yin Er ke posisinya, kami mungkin meninggalkan Anda? Jika itu terjadi, Anda tidak akan mendapatkan apa-apa lagi. Ibu, Long Yuyin menginjak kakinya karena malu. Nili dengan jujur menjawab, akan sulit untuk menemukan pria manapun yang tidak akan tergerak hatinya oleh seorang wanita sebaik Long Yuyin. Namun, jika pernikahan dikaitkan dengan keuntungan, maka itu tidak sopan terhadap Nona Long Yuyin. Bagaimana mungkin aku, Nili, menjadi orang yang tercela seperti itu? Karena itu, kita harus memikirkan masalah ini dengan hati-hati. Long Suyun menatap Nili dengan linglung. Dia benar-benar tidak bisa mengerti anak ini. Jika Nili berhasil mendorong Long Yuyin ke posisi patriark dan menikahinya, maka peluangnya untuk mendapatkan posisi Master Sekte akan jauh lebih tinggi. Belum lagi bahwa tidak ada lagi yang bisa diminta seorang pria dalam hal penampilan Long Yuyin. Namun, tidak peduli bagaimana dia mencoba membujuknya, dia tidak akan setuju. Mungkinkah ada orang di dunia ini yang tidak bekerja untuk menguntungkan diri mereka sendiri, tapi untuk menguntungkan orang lain? Bisakah Nili benar-benar mulia seperti yang dia klaim? Long Suyun tidak percaya. Dia telah melihat terlalu banyak penipuan pada orang-orang. Seseorang yang membantu orang lain, tapi tidak meminta imbalan apapun, orang seperti itu tidak ada. Apakah Nili yakin bahwa Long Yuyin akan membantunya? Nili mencoba yang terbaik untuk membujuk Long Suyun. Terlepas dari apa yang Bibi pikirkan, tidak ada salahnya menunggu beberapa tahun untuk melihat bagaimana keadaannya. Saat ini, Bibi berpikir bahwa bakat saya luar biasa, namun, ada banyak talenta yang jatuh. Apakah Anda tidak takut bahwa setelah saya menikah dengan Long Yuyin, saya tidak akan lagi berusaha untuk memperbaiki diri? Tentu saja, Bibi bisa merusak pertunangan di antara kita, seperti yang kau rencanakan dengan Huyong.
Tapi jika Anda terus melanggar janji, maka saya khawatir itu tidak akan baik untuk reputasi. Long Yuyin dengan gugup menatap Nili saat dia mencoba menjelaskan bahwa pertunangannya dengan Hu Yong dibuat antara ibunya dan klan Hu. Saat itu, dia masih muda dan tidak tahu apa-apa tentang itu. Dia belum pernah melihat Hu Yong sebagai tunangannya. Namun, dia masih menelan kata-kata yang mengalir di mulutnya. Nili mungkin tidak pernah serius mempertimbangkan pertunangan. Benar. Long Suyun melirik Long Yuyin, menghela nafas dalam hati, dan berkata kepada Nili, tidak peduli apa motifmu, aku akan mengakui bahwa kamu telah membujukku. Mulai sekarang, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda, selama apa yang Anda lakukan bermanfaat bagi putri saya. Nili menghela nafas lega pada kata-kata Long Suyun. Dia akhirnya setuju. Dengan bantuan dari alam Dao of Dragon tahap 9, usahanya di masa depan akan jauh lebih mudah. Secara bersamaan, di aula Skillet, Hierarch Skillet menarik niatnya saat dia duduk dengan ekspresi serius. Beberapa saat kemudian, dia menghela nafas dan berkata, betapa lucunya aku, yang lahir dan besar di Sekte Bulu Ilahi, mulai menolak dunia karena beberapa hal yang menjengkelkan. Tapi, karena itu, sepertinya saya tidak bisa lagi melihat dunia dengan jelas, tentu tidak sebaik anak muda. Long Yuyin, Gu Bei, dan Li Xingyun memang individu yang sangat baik di kalangan generasi muda. Mereka juga tidak seburuk itu dalam hal karakter. Jika ketiganya dapat mengendalikan keluarga masing-masing, maka mungkin Sekte Bulu Ilahi dapat bersatu dan menghadapi musuh sebagai satu kesatuan. Selain itu, ada banyak orang jenius yang sedang naik daun dalam beberapa tahun terakhir. Sekte Bulu Ilahi bahkan mungkin dapat memulihkan kejayaannya sebelumnya. Hierarch Skillet samar-samar bisa melihat jejak harapan. Sebelum Nili datang ke Sekte Bulu Ilahi, masa depan sekte itu suram dan anggota generasi muda dari berbagai keluarga telah menipu dan bersaing satu sama lain. Tak satu pun dari mereka yang peduli dengan gambaran yang lebih besar. Saat itu, Gu Bei masih menyembunyikan kekuatannya dan Long Yuyin tidak menonjol untuk memperebutkan kursi patriark keluarga Dragon Seal. Setelah kedatangan Nili, dia mempengaruhi Long Yuyin, Gu Bei, dan Li Xingyun. Pintu masuk ketiganya membuat sedikit perubahan pada situasi. Penerus dari tiga keluarga besar ini tidak terkait satu sama lain, namun, mereka telah dibawa bersama oleh Nili. Karena kamu bertekad untuk mencapai tujuanmu, maka izinkan aku untuk membantumu juga. Hierarch Skillet berpikir dalam hati. Setelah menjadi pertapa selama bertahun-tahun, dia tidak bisa menahan sedikit detak jantungnya. 4 niat lainnya juga telah berlalu. Hierarch Skillet dengan ringan tersenyum, jika seseorang tulus, maka pihak lain pasti akan terpengaruh oleh ketulusan mereka. Dia bertanya-tanya apa yang 4 lainnya pikirkan tentang ini, dan apakah ketulusan Nili bisa menggerakkan mereka. Namun, Sekte Bulu Ilahi masih merupakan tempat yang diperintah oleh yang kuat. Jika Long Yuyin, Gu Bei, dan Li Xingyun tidak bisa mencapai puncak, maka itu akan tetap sia-sia. Nili berada di dalam kamarnya, setelah dia melihat Long Yuyin dan Long Suyun pergi. Dia duduk di sana dan tidak menatap apapun secara khusus. Alam Dao of Dragon tahap 9 telah muncul di kamarnya. Dia bertanya-tanya apakah 5 tokoh utama dari Sekte Bulu Ilahi telah memperhatikan. Biasanya, tidak ada dari mereka yang mau repot-repot memperhatikan apa yang terjadi di dalam Institut Ski Soul. Namun, kehadiran aura yang gitu kuat di dalam institut seharusnya menarik perhatian mereka. Bagaimanapun, Institut Ski Soul adalah salah satu tempat terpenting dalam Sekte Bulu Ilahi. Semua jenius muda mereka berkumpul di sana. Tentu saja, itu semua spekulasi Nili. Dia harus sedikit lebih berhati-hati mulai sekarang. Untungnya, Long Suyun tidak berencana membunuhnya. Jika tidak, konsekuensinya akan sangat parah. Dia harus bergegas ke aula jiwa dan menempatkan jiwa takdirnya di dalamnya. Dia juga harus lebih berhati-hati. Jika Yang Mulia Flameles benar-benar mengirim seorang pembunuh, segalanya bisa menjadi berbahaya. Dia memikirkannya sedikit. Karena dia memiliki gitu banyak batu spiritual sekarang, dia harus pergi ke depan dan membeli beberapa halaman di dalam halaman Institut Ski Soul. Seperti yang mereka katakan, kelinci licik memiliki 3 liang. Fajar secara bertahap tiba dan Nili pergi untuk mengurus hal-hal itu. Bahkan Xiao Yu dan Lu Piao tidak tahu kemana dia pergi. Nili menempatkan jiwa takdirnya di aula jiwa. Dia akhirnya bisa pergi ke dunia luar lagi.
Semua orang berkumpul di halaman Lee Xingyun, termasuk Gu Bei, Lu Piao, Xiao Yu, dan Nili. Nili melihat Xiao Yu dan hendak bertukar salam dengannya. Namun, wajah Xiao Yu menjadi gelap dan dia memalingkan wajahnya. Nili dengan canggung menggaruk hidungnya. Bahkan Ning Er tidak mengatakan apapun saat Nili berinteraksi dengan gadis lain. Bukankah Xiao Yu sedikit terlalu khawatir tentang ini? Nili tidak tahu harus berkata apa. Gu Bei melaporkan, berkat He Gui, kami berhasil memburu Gu Heng sebanyak 3 kali. Namun, karena Gu Heng adalah ahli alam bintang surgawi, dia dapat memulihkan jiwa takdirnya setelah sekitar 5 hari. Dia mungkin melompat dan menggeledah sekarang. Namun, kultivasinya seharusnya turun banyak. Dia seharusnya berada di sekitar alam bintang surgawi 3 tahap sekarang. Selain itu, berkat pengaturan kami yang cermat, Gu Heng semakin curiga terhadap Cai Yue. Gu Bei berbalik ke arah Nili dan berkata, karena jiwa takdirmu telah pulih, mari kita kalahkan Dewa Danau Gu Heng. Baik, Nili mengangguk, menatap Gu Bei, dan tersenyum. Bagaimana kabar Liga Iblis baru-baru ini? Setelah kompetisi Distrik Timur, kami mengumumkan bahwa kamu adalah anggota Liga Iblis. Setelah itu, kami mendapat banyak pelamar. Beberapa dari mereka adalah ahli alam Heavenly Star atau bahkan Heavenly Axis. Kami sudah memiliki lebih dari 6.000 orang. Gu Bei tersenyum ringan dan melanjutkan, meskipun kita masih perlu menguji loyalitas pendatang baru, kekuatan keseluruhan Liga Iblis telah meningkat dengan cepat. Bahkan Lee Xingyun terdiam mendengar laporan itu, saat dia mendengarkan dari sela-sela. Liga Iblis telah merekrut gitu banyak orang dalam waktu sesingkat itu. Ekspansinya terlalu besar. Dalam hal kekuatan, itu sudah setara dengan Liga Jalur Surgawi. Dari semua kekuatan kuat yang dimiliki oleh generasi muda berbakat, Liga Iblis pasti bisa mengklaim berada di 10 besar dalam hal kekuatan. Selain itu, Lee Xingyun telah mendengar bahwa Long Yuyin telah mendirikan Profound Not Lea Gue. Rumor mengklaim bahwa ratusan ahli alam Heavenly Axis telah bergabung pada saat pendiriannya. Beberapa tetua alam Dao dan Grand Elder juga jelas dengan dukungan mereka untuk kekuatannya. Liga Catatan Mendalam telah dengan cepat melampaui Liga Jalan Surgawi dan sekarang berada di peringkat 5 besar di antara kekuatan. Meskipun Liga Catatan Mendalam sedikit lebih rendah dari kekuatan yang dikendalikan oleh Long Tianming, Li Yufeng, Situ Beiyan, atau Gu Heng, kecepatannya naik ke tampuk kekuasaan tentu melampaui harapan semua orang. Apa yang membuat Lee Xingyun semakin tergerak adalah bahwa Sekte Profound Not telah diam-diam membentuk aliansi dengan Liga Jalur Surgawi dan Liga Iblisnya. Penerus dari 3 keluarga besar telah bersatu, ini adalah langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Akan sulit untuk membayangkan seperti apa perkembangan masa depan. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.